waktu itu ditunjuk jadi kepala imigrasi. Sebelum itu ya. Begitu Jualan ditunjuk, bunga istrinya. langsung suruh tutup. Ketika jadi dirjen apa kepala imigrasi lah namanya waktu itu ya. Dulu kepala jawatan imigrasi. Kepala jawatan imigrasi, maka istrinya diminta untuk stop jualan bunga. Karena kenapa? Takut nanti ada acara sedikit pesan bunga dari istrinya. Ya. Pesan bunga dari toko istrinya dan seterusnya. Maka disuruh stop. Di sini Anda menilai pada kasus Nadiem, Anda mau menyampaikan, seharusnya Nadiem bukan hanya melepaskan tanggung jawab, tapi juga menjual semua sahamnya dari kepemilikannya, sehingga ketika ia jadi menteri, terlepas apapun itu, dia tidak terkait dengan perusahaannya sama sekali. Nol. Itu akan luar biasa bersih sekali ya, kan gitu. Tapi juga sebetulnya satu hal yang tidak beliau lakukan, kebijakan ini tidak ada naskah akademiknya sama sekali. Maksudnya? Setiap kebijakan itu rumus, Membeli Chromebook ini? iya, Nggak ada naskah akademiknya. Jadi nggak ada risetnya, nggak ada feasibility studies, nggak ada studi kelayakan. betul, tidak ada. Nggak ada. Iya, jadi kan sekarang kan Terus jatuh gimana dari nunjuknya? langit. Nah justru itu kan itu menjadi tanda tanya kita semua, ya kan? Nah, Harusnya, ya kan? Tidak ada studi kelayakan. Tidak naskah akademiknya yang Naskah bisa akademik. ditunjukkan. Itu tidak ada sampai Jadi hari ini. asal tunjuk, murah, jalanin. Menurut murah. Faktanya seperti karena kita nggak pernah ngeliat naskah akademiknya. Kami masukkan dalam bukti persidangan itu. Kami sampaikan dalam bukti Enggak, persidangan. pertanyaan ada nggak itu? Ada. Naskah akademik ada? Ada. Jadi dalam bukti persidangan di situ ditunjukkan sudah ada kajian teknis semua itu, lalu disimpulkan sampai kepada dua pilihan, Windows atau Chrome OS pada waktu itu, selisih harganya jauh. Jadi satu sekolah itu selisih harganya sampai 50 juta. Murahan Chrome waktu itu. Murahan Chrome satu. Oke. Lalu yang kedua, Windows harus bayar iuran per 3 tahun. Chrome OS gratis. Hanya bayar sekali di depan $20 waktu itu per ininya, lalu gratis. Dari pertimbangan tersebutlah Nadiem memutuskan go ahead. Oke. Ada naskah akademiknya? Ada. Ini, jadi saya jelaskan dulu ya. Naskah akademik itu bukan cuman pembanding, tetapi bicara dari hubungan dari tiap kebijakan ini dengan target atau KPI seorang menteri. Menteri Pendidikan Kebudayaan di era itu targetnya itu jelas ada di RPJMN, di mana salah satunya adalah meningkatkan skor PISA. Nah pertanyaannya PISA adalah Program for International Student Assessment, di mana kita menilai, dunia menilai 3 hal: kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains. Dan Indonesia sudah 20 tahun lebih itu selalu berada di papan bawah dunia. Bahkan kita levelnya sekarang Kemampuan di level berhitung, kemampuan membaca, dan sains. kemampuan sains. Sains itu ilmu alam, ilmu Ya, sosial. ya. Itu di papan bawah Indonesia. Papan bawah dibandingkan dunia. negara-negara dunia. Jauh sekali kan begitu. Papan bawah itu berapa dari berapa ratus negara misalnya? 170 negara. Kita posisi 5 terbawah lah. 5 terbawah. Ya. Indonesia. Ya. Dari 3 pendidikan itu. Iya. Berhitung sekali lagi, kemudian membaca dan sains gitu. Itu udah 20 tahun lebih. 5 terbawah dari 170 dan sekarang negara. kita semakin turun begitu. Sekarang makin turun. Jadi kan pertanyaannya adalah kenapa kebijakan ini diambil sedangkan KPI-nya sendiri tidak dicapai? Kan jadi tanda tanya lagi, padahal KPI beliau bolehlah mengatakan oh ini apa program presiden, tapi yang tertulis di RPJMN adalah meningkatkan skor PISA. Itu tidak dicapai. Dan penentuan ini Anda tidak melihat ada arah untuk melihat peningkatan skor PISA tadi? Faktanya ada. Faktanya nggak ada. Faktanya makin turun. Jadi bukan makin naik, makin turun. Targetnya naik, malah turun kan gitu. Ini sebentar lagi akan kita muncul lagi yang tahun 2025. Pasti akan lebih turun lagi. Kalau terakhir aja 5 besar terbawah, Ya. bisa jadi terbawah, Bisa paling Turun bawah kunci. kan begitu. Nah itu luar biasa. kembali ya, kita bicara konflik kepentingan. Ini nggak berhenti hanya di Chromebook loh. Di KPK itu ada kasus lain, adalah korupsi Google Cloud. Dengan terlapor, Pak Nadiem Makarim dan Juristan juga. oke. Apa itu kasusnya? Google Cloud itu adalah tempat penyimpanan di awan. Jadi Ya, kayak Google Drive gitulah, Oke. tapi ini lebih luas lagi. Jadi kayak nyewa server, Komputasi awan lah, cloud. komputasi awan cloud itu, ya kan? Ini beritanya ada kalau itu sedang didalami oleh KPK. Tapi kan nggak jalan.
Ya kita kan belum lihat Tidak menemukan SP3-nya. bukti dan seterusnya, bisa jadi kan seperti Iya, itu. ya nggak apa-apa kan, publik diberitahu aja kalau memang nggak ada kan begitu. Memang itu secara resmi KPK mengatakan, oh Pak Nadiem itu ternyata tidak ada, Tidak cukup bukti dan tidak ini di SP3 kan ya. Kan kita sama-sama ini. Jadi ini Google lagi kaitannya. nah justru itu kan di sini kita melihat begitu banyaknya konflik kepentingan yang mengarah ke satu entitas. Gitu loh. Ini saya nggak ngomong apa detail seperti Mas Agus tadi ya, bagaimana ini. Tapi kalau dari kita lihat dari orang luar saja, kenapa harus dia? Kenapa harus selalu seperti ini? Kenapa harus perusahaan itu juga? Begitu dilihat, oh ternyata karena perusahaan ini punya hubungan baik dengan perusahaan ini ataupun dengan pelaksana yang disebut sebagai Bu Menteri. Ada konflik Pada zaman kepentingan Anda melihat bahwa Google dengan perusahaan milik Nadiem, dan juga si staf khusus yang DPO ini kan gitu. Yuristan. Oke. Ya, gitu. Nah, itu kan Karena berarti suaminya bekerja di bekerja di Google, petinggi di suami Google. Yuristan Ya. yang sekarang saat ini buron nih Yuristan ya. Ya. Suaminya bekerja di Google. Itu menurut informasi dari media ya, yang saya nggak tahu di fakta persidangan Oke, muncul jadi juga atau enggak. Nadiem punya perusahaan yang kemudian Google berinvestasi di situ. Ya. Nadiem punya orang terdekat Kepercayaan ya. yang sekarang buron yang namanya Yuristan, suami bekerja di Google. Di situ Petinggi kemudian bahkan publik gitu. bisa kemudian menyimpulkan bahwa ada kaitan soal ini, ada Ya kan, konflik kepentingan yang jelas. Kan terlalu naif kalau kita bilang nggak ada, ini aman-aman aja, kita semuanya betul-betul nggak ada konflik kepentingan, kan malah kita lucu kalau kita cara berpikirnya begitu ya. Nah ini yang sebetulnya justru kita ini, saya yakin semua orang sepakat kalau korupsi itu harus diberantas dari Indonesia. Ya kan? Kita harus sepakatin itu dulu, jangan sampai apa yang disampaikan Gus Dur itu benar. Apa itu? Gus Dur pernah mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang penakut karena tidak pernah berani menindak mereka yang bersalah, khususnya dalam hal korupsi. Itu yang disampaikan Gus Dur. Jangan sampai itu terjadi. Sehebat apapun orangnya, setinggi apapun kuliahnya, sekolahnya, seberapa banyak pendukungnya, ya siapapun itu kita harus tindak mereka yang bersalah. Apalagi ini bicara anggaran pendidikan, itu kan berarti merampas masa depan anak-anak kita. Nah itu yang menurut saya hal yang penting. Saya nggak bicara dari sisi hukumnya ya, tetapi kita bisa melihat harusnya hal-hal seperti ini bisa dihindari sejak awal. Karena begitu banyak pihak yang mengingatkan, begitu banyak orang yang ingin Pak Nadiem itu berhasil, ingin menjadi Menteri Pendidikan yang betul-betul membuat perubahan yang luar biasa di Indonesia. Tetapi semua masukan tidak didengar, malah memaksakan kehendaknya sendiri. Jadi ya jangan kaget kalau permasalahan ini akhirnya muncul. Ya kan? Menurut saya itu nggak bisa dihindari. Itu pandangan. Oke. Silakan, Bu. Saya terakhir tekan Google Cloud tadi. Anda punya data soal itu? Nggak, kalau saya begini, kalau saya mau melihatnya dari kacamata bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, good governance dan sebagainya. Kasus Chromebook ini hanya satu bagian kecil dari yang saya amati selama ini tentang bisnis startup dan IPO itu. Kata kuncinya adalah konflik kepentingan. Pada 23 Oktober 2019 ketika ada pelantikan menteri itu, tadi kan ditanya ada nggak aturan yang melarang menteri mempunyai saham dan sebagainya. Ini bahkan ada menteri Parekraf itu diangkat, Menteri Pariwisata ya, Wisnu Tama itu dilantik jadi menteri 23 Oktober 2019. Bulan Desember 2019 dia diangkat menjadi komisaris Tokopedia. Jadi saat itu belum rame soal Nadiem ini, Chromebook dan sebagainya. Saya sudah cerewet bilang, hati-hati dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu pintu masuk korupsi yang generasi muda harus perhatikan sekali. Saat itu padahal jelas-jelas menteri dilarang loh oleh Undang-Undang Kementerian Negara Rangkap jabatan. merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan swasta.
Dan akhirnya kekhawatiran saya mengenai konflik kepentingan ini terbukti, terutama dalam kasus Gotoh ya. Ketika pada November 2025 keluar audit BPK yang mengatakan bahwa terdapat kerugian negara dalam investasi Telkomsel di Gotoh itu sebesar Rp 4,7 triliun. Apa penekanannya dari audit BPK itu? Konflik kepentingan lagi. Ada 4 setidaknya konflik kepentingan di situ. Bukan cuma Menteri BUMN dan kakaknya ya yang menjadi pemegang saham di Gotoh. Ada juga Dirut Utama Telkomsel yang juga menjadi direktur di Gotoh. Ada juga komisaris utama Telkomsel yang juga menjadi komisaris utama di Gotoh. Konflik kepentingan lagi-lagi menjadi penekanan. Ketika Chromebook ini, konflik kepentingan juga muncul. Cesar Sengupta itu 2 tahun setelah Nadiem dilantik menjadi menteri 2021, dia menjadi komisarisnya Tokopedia. Gitu. Jadi, Atas persetujuan Nadiem. iya. Karena dia pemegang saham. Artinya pendeknya begini, kita jangan berkutat di masalah pembelaan apa itu kasus-kasus Chromebook, tapi gambaran besarnya. Konflik kepentingan itu pintu masuknya. Konflik kepentingan inilah yang akhirnya memunculkan dalam kasus Nadiem ya, penyalahgunaan wewenang yang terjadi. Misal mengangkat Yuristan sebagai staf khusus yang memiliki, yang faktanya adalah memimpin rapat pengadaan dan sebagainya. Mengangkat IBAM yang orang luar sebagai tim wartek, ya kan, yang punya peran yang disebutkan dominan dalam pengadaan. Seperti itu. Yang suaminya tadi dikatakan bekerja di Google. Suaminya juga, itu juga konflik kepentingan. Ditambah dikit lagi ya. Saya lupa tadi mau nambahin apa? Ini ada juga di putusan. Jadi ternyata Juristan ini itu juga pernah melakukan negosiasi kepada Google untuk mendapatkan 30% rabat. Ada itu di putusan. Dan dikatakan rabat ini akan dipakai untuk membayar tim teknologi yang shadow organization 400 orang, di mana IBAM itu di sana gajinya 163 juta per bulan. Itu lebih dari menterinya sendiri tuh gajinya kan gitu. Dan itu sudah melanggar standar biaya masukannya Kementerian Keuangan, karena yang namanya konsultan itu paling tinggi 120 juta. Ini 163 juta. Gimana sekarang caranya ada rabat dari Google terus masuknya ke yayasan? Apakah yayasan ini terus diangkat jadi BLU-nya pemerintah terus dipakai buat membiayai tim Orang-orang dengan gaji shadow besar. Satu orang 163 juta rupiah per bulan gajinya. per bulan? Luar biasa. Itu fakta persidangan. Kan semakin kita lihat muter-muternya banyak sekali hal yang kok begini, kok begitu, kenapa bisa begini. Itu tambahan.